Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri perwakilannya yaitu Melia Antita Putri dengan NPM 1911060134 dan rekan saya Intan Putri Puspitasari serta Vanessa Oktaviani Aditya. Di sini kami akan mereview atau mengevaluasi tentang materi yang sudah kami pelajari, yaitu yang bertemakan dengan sistem pendidikan serta proses pembelajaran yang ada di pesantren. Nah, lalu bagaimana sih sistem pendidikan dan proses pembelajaran yang ada di pesantren itu? Sebelum kita memasuki ke evaluasi tersebut, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya pesantren atau pondok pesantren itu. Menurut beberapa istilah, pesantren atau pondok menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri. Nah, sedangkan pondok itu sendiri berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Namun, ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan ajaran moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Baik, kita langsung saja evaluasi tadi, yaitu bagaimana sih sistem pendidikan atau proses pendidikan yang ada di pesantren tersebut, di mana kita tahu bahwa ada 3 hal yang erat kaitannya dengan sistem pendidikan. Yang pertama itu adalah tujuan pendidikan itu sendiri, dan yang kedua itu adalah kurikulum pendidikan itu sendiri, dan yang ketiga itu adalah metode pengajaran yang dilakukan oleh pesantren itu sendiri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah tujuan pendidikan pesantren. Tujuan pendidikan pesantren yang paling dasar dan yang paling pokok itu adalah mendidik santri agar menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah bertakwa, kita dapat mengambil hikmah atau memetik hikmahnya untuk berperilaku dan berakhlak baik dalam perilaku sehari-harinya. Dan yang selanjutnya itu adalah kurikulum serta apa aja sih pelajaran yang dipelajari di dalam pesantren itu. Pelajaran yang dipelajari di dalam pesantren itu diantaranya adalah akidah, syariah, bahasa Arab, tajwid, lalu juga ada usul fikih dan lain sebagainya. Nah, dari pelajaran-pelajaran yang meliputi akidah dan lain sebagainya itu, kita dapat mengetahui bahwa di musim sekarang atau di zaman sekarang ini terdapat banyak sekali pesantren-pesantren modern yang tidak hanya mengutamakan pelajaran agama saja, tetapi juga dimasukkan dalam pelajaran-pelajaran modern seperti pelajaran sains, yang di dalamnya ada ilmu matematika, ilmu IPA, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu adalah metode-metode pengajaran yang dilakukan oleh pesantren itu sendiri. Ada 3 metode pengajaran yang umumnya digunakan di pesantren. Yang pertama itu adalah metode wetonan, yang kedua itu adalah metode serogan, dan yang ketiga itu adalah metode hafalan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah metode wetonan. Metode wetonan itu adalah metode kuliah di mana para santri mengikuti pelajaran, duduk di sekeliling kiai dan menerangkan pelajaran tersebut. Nah, jadi para santri itu mengelilingi kiai untuk mendapatkan ilmu yang akan dipelajari tersebut, sedangkan kiainya tersebut menerangkan dan membicarakan tentang ilmu yang akan dipelajari tersebut. Nah, istilah watonan ini berasal dari kata waktu yang berarti bahwasanya metode ini pelajaran tersebut diberikan pada waktu-waktu tertentu, misalnya sebelum atau sesudah sholat fardu. Dan yang kedua itu adalah metode serogan. Metode serogan ini adalah metode di mana santri menghadap seorang guru atau kiai dengan membawa kitab pelajarannya. Nah, di sini proses pembelajarannya itu dengan cara kiai membaca dan menerjemahkan serta setelah itu santrinya menyimak lalu mengulanginya sampai paham. Kemudian kiai mengesahkan jika santri sudah mengerti. Nah, metode serogan ini adalah metode yang paling intensif dan efektif yang dilakukan metode-metode sebelumnya atau metode-metode yang ada. Dan metode yang terakhir itu adalah metode hafalan, di mana metode hafalan ini adalah suatu metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu suatu kitab yang dipelajarinya. Nah, biasanya dalam metode hafalan ini menggunakan tembang-tembangan atau syair-syair sehingga santri tersebut bisa dengan mudah untuk menghafalnya. Namun, ada beberapa kelemahan pada metode ini, diantaranya adalah
santri cenderung mengikuti semua yang diikuti oleh kiainya tanpa menganalisanya dengan cermat. Jadi di sini artinya santri mengikuti apa yang diajarkan oleh kiainya lalu dihafalnya dan tanpa menganalisa apa yang sudah dipelajarinya tersebut. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Itu ada evaluasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.